Hai para penikmat drama, apa kabar? Mimin doakan kalian semua dalam keadaan sehat selalu ya. Di video kali ini, Mimin akan nge-review lagi drama Korea yang berjudul Shadow Beauty. Yuk langsung simak aja cerita selengkapnya. Shadow Beauty episode kedua. Dengan mendapatkan teror tersebut, Ejin pun mendapat mimpi buruk. Lalu, sang peneror terus memberikannya pesan yang semakin membuat Ejin takut dan panik. Sampai dia tidak menghiraukan bacotannya Hanel soal kulit tangannya yang alergi gara-gara pakai gelang milik Ejin kemarin. Ejin pun sibuk mengira-ngira siapa yang menerornya itu, sementara Hanel sibuk meminta pertanggungjawabannya Ejin. Ejin pun sampai berani membentak Hanel balik dengan mengatakan, makanya beli yang aslinya. Dan Hanel pun mengatai Ejin sudah gila karena sudah berani melawannya, sampai mau menampar Ejin. Tapi sayangnya temannya yang lain mengingatkan bahwa ini sudah jam pelajaran olahraga. Saat melakukan senam, Ejin terus memperhatikan HP-nya. Sang peneror terus memborbardir Ejin dengan mengirimkan pesan seolah-olah peneror mengenal Ejin dengan baik. Hanel dan temannya juga masih saja meributkan soal alergi yang disebabkan oleh gelangnya Ejin. Saat si peneror menyebutkan nama lengkapnya Go Ejin, tiba-tiba Ejin langsung pingsan. Dan teman-temannya menuduh Hanel lah yang membuat Ejin pingsan. Jinsang yang berada di sekitar lapangan langsung mendekat dan membopong Ejin sampai ke UKS. Setelah sadar, Ejin mencoba melihat akun medsos si peneror. Ejin bingung kok dia bisa tahu nama lengkapnya dan bingung harus bagaimana ke depannya. Hanel pun dipanggil ke ruang guru gara-gara dituduh membuat Ejin jatuh pingsan. Guru menyuruh Hanel menelpon ibunya, namun Hanel mencoba membela diri bahwa bukan dia pelakunya dan mohon maaf serta berjanji tidak mengulanginya lagi. Dan guru pun menyuruh Hanel untuk meminta maaf pada Ejin. Saat makan siang, Jinsang melihat Ejin hanya membawa sebuah roti. Dia langsung memakan roti milik Ejin dan memberikan bekalnya. Karena tadi pagi Ejin sudah pingsan, masa cuma makan roti? Dan Ejin pun berpikir, bagaimana kalau Jinsang sampai tahu kelakuannya jika identitasnya akan terbongkar? Jinsang akan membencinya. Dan juga bagaimana dengan yang lain kalau mereka sampai tahu, mereka akan tambah menjelek-jelekan Ejin dan terus membulinya. Selepas pulang sekolah, tiba-tiba Jinsang mendatangi Ejin dan mengajaknya pulang bersama. Mereka pun mampir ke taman, duduk lalu mengobrol sambil minum teh susu kesukaannya Jinsang. Jinsang pun terus memuji Ejin, namun Ejin merasa tak senang. Dia merasa tidak cantik. Para followers Jennie merindukan Jennie di media sosial karena sudah sepekan Jennie tidak mengupload foto baru. Mereka berpikir terjadi sesuatu dengan Jennie, dan yang lebih buruk lagi, para sponsor sibuk mempertanyakan soal foto produk mereka. Kenapa lama sekali tidak diupload? Kalau sampai beberapa hari belum diupload juga, maka Ejin akan terkena penalti. Ejin pun semakin frustasi dan akhirnya demi sponsor, Jennie pun aktif lagi di media sosial. Ketika Hanel dan temannya sibuk menanyai Ejin mengenai model tas terbaru, Ejin tidak memperhatikan mereka dan terus mengecek HP-nya. Saat temannya Hanel mencoba merampas HP-nya Ejin, Ejin pun langsung panik dan mengambil HP-nya dari tangan cewek tersebut dengan menggigit tangannya. Ternyata si peneror mengirimi Ejin pesan yang berisi, kamu mengupload foto baru lagi ya? Ejin pun terlihat makin ketakutan
dan tidak memperdulikan lagi temannya si Hanel tadi yang makin ngamuk karena tangannya sudah digigit. Hanel pun membiarkan Ejin dan mencoba menenangkan temannya tadi. Si peneror terus membombardir Ejin dengan mengirimi pesan bertubi-tubi meminta respon Ejin. Akhirnya, Ejin pun membalas pesan dengan mengatakan, "Apa yang kamu inginkan dariku?" Si peneror terus membalas, meminta ketemuan di ruang santai siswa sepulang sekolah. Ejin pun mendatangi ruangan tersebut dengan takut. Kemudian tiba-tiba yang muncul malah Jinsang. Ejin pun kaget dan menanyakan, "Kenapa Jinsang kesini?" Jinsang menjawab, dia menunggu di gerbang depan. Namun tak terlihat Ejin sama sekali, sehingga menyusulnya ke sini. Ejin pun takut Jinsang akan tahu rahasianya dan menyuruh Jinsang untuk pergi. Ejin pun lalu menunggu si peneror. Dengan khawatir, dia mencoba melihat keluar jendela dan kaget saat melihat Jinsang masih menunggunya di luar. Dan Ejin pun mulai berpikir, atau jangan-jangan Jinsanglah yang telah menerornya selama ini. Lantas, Ejin mencoba mengirimi pesan ke peneror. "Kapan kamu akan datang? Aku sendirian di ruang santai." Lalu, Ejin pun melihat Jinsang yang ternyata juga lagi membuka ponsel miliknya dan tertawa-tawa. Responnya persis seperti balasan dari si peneror. Dan Ejin makin curiga sama Jinsang. Udah penasaran kan dengan kisah selanjutnya? Yuk nantikan episode berikutnya ya. Sampai jumpa kembali. See you.